Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subgotun Henim, NIM 1813300002339. Saya dari kelas 4 PGSD A1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai model-model pengelolaan kelas. Menurut Sudirman, dalam Jamaroh 2006, halaman 177, pengelolaan kelas merupakan upaya dalam mendayagunakan potensi kelas. Sedangkan untuk model pengelolaan kelas merupakan suatu pola yang digunakan sebagai pedoman agar siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pelajaran. Ada beberapa model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiani, yaitu diantaranya ada penataan ruang kelas, salah satunya pengaturan tempat duduk. Menurut Novan Ardiwiani, model-model pengelolaan kelas terbagi menjadi 11, yaitu terdiri dari yang pertama, formasi tradisional, yang kedua, formasi auditorium, yang ketiga, formasi chevron, yang keempat, formasi bentuk U, yang kelima, formasi meja pertemuan, yang keenam, formasi konferensi, yang ketujuh, formasi pengelompokan terpisah, yang kedelapan, formasi tempat kerja, yang kesembilan, formasi kelompok untuk kelompok, yang ke-10 formasi lingkaran, dan yang terakhir yang ke-11 formasi periferal. Yang pertama, yaitu formasi tradisional. Pada formasi tradisional, siswa duduk berpasang-pasangan dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau dengan dua kursi. Tempat duduk pada konformasi ini berderet memanjang ke belakang. Biasanya, untuk peserta didik perempuan menempati tempat duduk bagian depan dan peserta didik laki-laki menempati tempat duduk di bagian belakang. Formasi tradisional ini cocok digunakan untuk metode ceramah. Kelebihan dari formasi tradisional ini yaitu dalam proses pembelajaran, siswa yang duduk berpasang-pasangan dapat bekerja sama dalam mengerjakan tugas. Sedangkan untuk kekurangannya, siswa yang duduk pada barisan belakang belum tentu mengikuti pembelajaran, karena guru biasanya kurang memperhatikan siswa yang berada di belakang. Yang kedua, yaitu formasi auditorium. Formasi ini, posisi tempat duduk siswa berderet memanjang ke samping, bukan ke belakang, seperti pada formasi tradisional. Formasi auditorium ini memungkinkan siswa untuk mudah melihat pergerakan guru. Hal ini menjadikan guru menjadi pusat perhatian siswa. Formasi auditorium sangat cocok untuk metode ceramah dan juga tanya jawab. Untuk kelebihannya, dapat mengurangi kebosanan siswa. Selain itu, guru juga menjadi pusat perhatian peserta didik. Dan untuk kekurangannya yaitu lingkungan yang sangat terbatas untuk belajar secara aktif. Yang ketiga yaitu formasi chevron. Formasi chevron yaitu jarak antar siswa dan jarak siswa dengan guru dapat terkurangi. Dengan demikian, formasi ini menjadikan guru dan siswa mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan dapat berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Formasi chevron ini cocok untuk metode ceramah interaktif, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Untuk kelebihannya, formasi ini yaitu dapat mengurangi jarak di antara siswa, jarak antara siswa dengan guru, dan juga mampu aktif dalam pembelajaran. Yang keempat yaitu formasi bentuk U. Dalam formasi ini, guru merupakan orang yang paling aktif bergerak dinamis ke segala arah, serta langsung berinteraksi secara berhadap-hadapan dengan siswa. Gerakan yang dilakukan seperti gerakan maju ke tengah dan kembali lagi ke tempat semula, serta menyamping ke kanan dan ke kiri, kemudian melakukan gerakan mundur atau kembali ke tempat semula. Guru tidak boleh berbalik ke belakang, tetapi harus berjalan mundur dan tetap memfokuskan pandangannya terhadap peserta didik. Formasi bentuk U cocok untuk metode diskusi, presentasi, dan juga kerja tim. Dan untuk kelebihannya yaitu guru dapat menjangkau seluruh siswa sehingga pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Dan untuk kekurangan sendiri, kondisi ini digunakan untuk kelas yang jumlah siswanya tidak terlalu banyak.
Yang kelima yaitu formasi meja pertemuan. Formasi ini dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok di dalam sebuah kelas, yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk dikerjakan secara kolektif. Formasi meja pertemuan sebuah kelompok bisa terdiri dari 4 sampai 5 siswa yang dibentuk menjadi 5 hingga 6 kelompok tergantung dengan jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Untuk formasi meja pertemuan biasanya cocok digunakan untuk diskusi kelompok. Yang keenam yaitu formasi konferensi. Formasi konferensi, meja yang harus digunakan adalah meja panjang yang didekatkan satu persatu dalam bentuk memanjang, sehingga berbentuk kumpulan meja berbentuk persegi panjang. Kemudian para siswa duduk di kursi yang mengelilingi meja-meja persegi panjang tersebut. Untuk formasi konferensi, cocok digunakan untuk metode diskusi, debat aktif, dan juga tim kuis. Untuk kelebihannya, menjadikan permasalahan yang dianggap susah menjadi mudah karena didiskusikan secara bersama. Dan untuk kekurangannya, dapat mengurangi peran penting siswa itu sendiri. Yang ketujuh yaitu formasi pengelompokan terpisah. Jika ruang kelas memungkinkan atau cukup besar, guru dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecah menjadi beberapa tim. Guru dapat menempatkan susunan pecahan-pecahan kelompok tersebut secara berjauhan, sehingga kelompok yang satu tidak mengganggu kelompok yang lainnya. Tetapi, guru hendaknya menghindari penempatan ruangan kelompok-kelompok kecil yang terlalu jauh dari ruang kelas, supaya mudah diawasi. Kemudian, di samping kelompok kecil yang letaknya agak saling berjauhan, ada kelompok siswa yang tetap berada dalam bimbingan guru yang berada dalam formasi bentuk O. Yang kedelapan yaitu formasi tempat kerja. Formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam sebuah laboratorium, yang mana setiap siswa duduk satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Yang kesembilan yaitu formasi kelompok untuk kelompok. Formasi kelompok untuk kelompok ini merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar. Bisa juga dengan membuat beberapa meja dijadikan satu membentuk meja besar, sehingga setiap kelompok duduk saling berhadapan. Formasi kelompok untuk kelompok cocok untuk metode diskusi atau menyusun permainan peran, berdebat, atau observasi pada kegiatan kelompok. Dan untuk kelebihan formasi kelompok untuk kelompok ini yaitu siswa secara aktif dapat bekerja sama dalam kelompok. Sedangkan untuk kekurangannya, siswa kurang memperhatikan guru karena siswa lebih asik bermain dengan teman kelompoknya, anggota kelompok, dan juga anggota kelompok dalam kelompok tidak mau berpikir karena bergantung pada siswa yang lebih pintar. Yang ke-10 yaitu formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan juga kursi. Formasi lingkaran ini biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok, yang mana guru akan berperan sebagai manajer kelas yang memiliki peran untuk membimbing dan mengarahkan jalannya kegiatan belajar mengajar tersebut. Formasi lingkaran cocok untuk metode diskusi. Dan untuk kelebihan formasi lingkaran ini yaitu menyelesaikan permasalahan kelompok secara bersama dalam jumlah yang banyak. Dan untuk kekurangannya, pembelajaran kurang efektif dalam penerimaan dan pemberian tugas karena siswa umumnya lebih suka bermain. Dan yang ke-11 yaitu formasi periferal. Formasi tempat duduk periferal yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Formasi ini cocok untuk
metode diskusi kelompok. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.